Pernahkah Bapak atau Ibu merasa tubuh mulai memberi sinyal yang aneh? Capek padahal tidak habis beraktivitas. Makan tidak selera, tidur pun tidak nyenyak. Atau mungkin, mulai jarang ingin bicara dengan keluarga. Banyak dari kita menganggap itu bagian dari proses menua, wajar-wajar saja. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, ternyata tanda-tanda seperti itu bisa jadi peringatan halus dari tubuh, bahwa mungkin waktu kita di dunia ini, sudah mulai dihitung mundur. Ini bukan mitos. Banyak penelitian dan pengalaman dari tenaga medis, yang menunjukkan bahwa setahun sebelum seseorang meninggal dunia, tubuh dan sikap mereka seringkali berubah perlahan. Yang mengerikan, tanda-tanda itu sangat halus. Begitu halusnya, kadang kita dan keluarga kita tidak menyadarinya sampai sudah terlambat. 1 tahun sebelum ajal datang, banyak orang yang sebenarnya sudah mulai menunjukkan gejala tertentu. Hanya saja, mereka tidak sadar, atau tidak dianggap penting. Dalam video ini, kami tidak bermaksud membuat takut. Tapi justru ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk lebih sadar, lebih siap dan lebih peduli, baik pada diri sendiri maupun orang terdekat. Karena setiap hari adalah kesempatan. Dan kalau kita bisa mengenali 7 tanda penting ini, setidaknya kita bisa melakukan sesuatu, memperbaiki gaya hidup, memperbanyak waktu bersama orang tercinta, dan yang paling penting, bersiap secara batin dan hati. Coba dengarkan kisah ini. Pak Darto, seorang pensiunan guru di Surabaya, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-74. Sejak muda, beliau dikenal sebagai sosok yang penuh semangat, tidak pernah bisa diam, dan selalu menyemangati murid-muridnya. Tapi sejak awal tahun lalu, keluarganya mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Pak Darto jadi lebih sering tidur siang, mulai jarang ikut kumpul keluarga, dan saat diajak makan di warung favorit pun, hanya mencicipi sedikit lalu bilang, "Sudah kenyang." Awalnya, anak-anaknya mengira itu wajar karena usia. Tapi lama-lama, Pak Darto juga jadi pelupa. Suatu hari, beliau kebingungan di pasar dekat rumah sendiri. Bahkan sempat tidak ingat jalan pulang. Yang paling mengejutkan, beliau mulai sering menatap kosong keluar jendela, dan beberapa kali bilang, "Aku capek," tapi bukan karena badan. 3 bulan sebelum berpulang, Pak Darto bahkan tidak lagi bicara banyak. Seperti ingin sendiri saja. Setelah beliau tiada, barulah keluarga menyadari semua tanda itu sudah muncul, hampir setahun sebelumnya. Tapi tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Seandainya mereka tahu lebih awal, mungkin mereka bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama, mungkin bisa mengajaknya liburan yang beliau idamkan. Atau setidaknya, memberi pelukan dan kata-kata perpisahan yang layak. Pak Darto adalah contoh dari ribuan orang lansia, yang diam-diam memberi sinyal terakhir, sebelum pergi. Nah, karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk tidak menutup mata terhadap tanda-tanda kecil yang muncul dalam tubuh atau orang terdekat. Di video ini, saya akan membagikan 7 tanda yang sering muncul dalam 12 bulan terakhir, sebelum seseorang meninggal dunia. Tanda-tanda ini bukan ramalan atau kepastian, tapi berdasarkan banyak kesaksian dan studi medis yang layak dijadikan perhatian. Terutama bagi kita yang usianya sudah masuk kepala 5, 6, atau 7 ke atas. Kalau Bapak dan Ibu merasa ada 1 atau 2 tanda ini, jangan langsung takut. Tapi jadikan itu pengingat untuk lebih menjaga kesehatan, lebih mendekatkan diri pada keluarga, dan tentu, pada Tuhan. Saya harap video ini bisa jadi bekal berharga, bukan hanya untuk Bapak Ibu sendiri, tapi juga untuk pasangan, orang tua, atau sahabat yang sudah mulai memasuki masa lanjut usia. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, Bapak dan Ibu sedang menonton dari kota mana, dan usia Bapak Ibu berapa sekarang? Tulis di kolom komentar ya, supaya saya bisa lebih mengenal para penonton setia di channel ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe, dan aktifkan loncengnya, karena setiap minggu saya akan berbagi video bermanfaat seputar kesehatan lansia, kehidupan di usia senja, dan tips agar kita bisa menjalani hari tua dengan lebih bermakna. Yuk tonton sampai selesai, karena tanda yang ke-6 sangat sering diabaikan padahal bisa jadi yang paling penting. 1. Kelelahan yang tak jelas alasannya. Bapak dan Ibu yang terkasih, pernahkah merasakan lelah yang luar biasa, padahal tidak melakukan aktivitas berat? Dulu mungkin bisa menyapu halaman, menjemur pakaian, atau berjalan pagi sejauh 1 kilometer tanpa masalah. Tapi sekarang, baru jalan ke dapur saja rasanya sudah ngos-ngosan. Padahal, tekanan darah normal, gula darah stabil, dan tidak habis begadang. Kalau Bapak Ibu merasa ini, tolong jangan dianggap remeh. Kelelahan yang datang tiba-tiba, dan terasa terus-menerus, bisa jadi tanda bahwa, organ-organ vital kita sedang tidak bekerja sekuat dulu. Ini terutama menyangkut jantung dan paru-paru, 2 organ penting,
yang bertugas memasok oksigen dan energi ke seluruh tubuh. Ketika jantung mulai lemah, ia tidak mampu lagi memompa darah dengan optimal. Akibatnya, oksigen dan nutrisi ke otot-otot berkurang, dan tubuh pun mudah merasa lelah meskipun secara logika tidak ada penyebab langsung. Di banyak kasus, kelelahan menjadi tanda pertama yang muncul hingga berbulan-bulan sebelum seseorang meninggal dunia. Tapi karena kelihatannya sepele, banyak yang tidak curiga. Bahkan dokter pun sering menganggap itu bagian dari usia lanjut biasa. Namun, jika kelelahan ini memburuk dari waktu ke waktu, tidak membaik dengan istirahat, dan disertai gejala lain seperti napas pendek atau dada berdebar, sebaiknya segera periksa ke fasilitas kesehatan. Bisa jadi tubuh sedang memberi sinyal untuk waspada. Jangan merasa bersalah jika tubuh tidak sekuat dulu. Itu bukan berarti lemah atau kalah. Justru saat tubuh mulai menunjukkan tanda seperti ini, itulah saatnya untuk lebih menyayangi diri sendiri. Istirahat cukup, makan dengan gizi seimbang, dan yang paling penting berbagi cerita dengan orang terdekat. Karena kadang, kelelahan bukan hanya fisik, tapi juga bisa karena batin yang diam-diam memikul beban terlalu lama. 2. Menurunnya nafsu makan secara drastis. Bapak dan Ibu tentu ingat, dulu betapa nikmatnya makan bersama keluarga nasi hangat, sayur asem, sambal terasi, dan ikan goreng, jadi favorit. Tapi akhir-akhir ini, apakah makan rasanya hambar? Atau bahkan tidak ada selera sama sekali, walau hanya semangkuk bubur? Jika iya, bisa jadi itu bukan karena masakan yang berubah rasa, tapi karena tubuh sedang memberi sinyal bahwa proses metabolisme mulai melambat drastis. Penurunan nafsu makan sering dianggap biasa oleh lansia. Banyak yang mengira karena mulut kering, gigi tanggal, atau makanan terasa berbeda. Tapi jika penurunan ini terjadi terus-menerus dan tidak kembali normal, maka perlu waspada. Biasanya, tubuh akan mengurangi keinginan makan ketika organ dalam, seperti hati, ginjal, atau sistem pencernaan mulai bekerja lebih pelan. Ini sering terjadi pada fase akhir kehidupan, karena tubuh mulai menghemat energi agar tetap berfungsi. Yang lebih menyedihkan, banyak keluarga tidak menyadari bahwa berhentinya nafsu makan adalah tanda serius. Mereka memaksa orang tua makan lebih banyak, menganggap itu hanya manja atau malas makan. Padahal di banyak kasus, lansia yang mulai kehilangan minat terhadap makanan, menunjukkan bahwa tubuh mereka sudah tidak lagi membutuhkan energi sebanyak dulu, karena sistem tubuh sedang bersiap menghadapi fase akhir. Tapi ini bukan berarti tidak ada yang bisa dilakukan. Ketika nafsu makan mulai hilang, justru saatnya memperkuat koneksi emosional. Makan bukan hanya soal isi perut, tapi soal kebersamaan. Duduk bersama, menyuapi dengan kasih sayang, menyajikan makanan favorit dalam porsi kecil tapi penuh cinta, bisa menjadi cara untuk menghadirkan momen yang tak terlupakan. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah jumlah suapan, tapi kehangatan dalam setiap suapannya. 3. Kebingungan atau pikiran yang melambat. Apakah Bapak atau Ibu pernah merasa, tiba-tiba lupa jalan pulang? Atau lupa meletakkan dompet, kunci rumah, bahkan nama cucu sendiri? Lalu saat diajak bicara, sering bengong, seperti tidak nyambung dengan percakapan? Gejala seperti ini kadang dianggap pikun biasa, padahal, sebenarnya bisa jadi tanda-tanda awal penurunan fungsi otak yang sangat serius. Di usia lanjut, memang wajar kalau daya ingat tidak setajam dulu. Tapi kebingungan yang tiba-tiba, sering terjadi, dan makin lama makin parah itu beda ceritanya. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kurangnya aliran oksigen ke otak, masalah pada sistem saraf, atau bahkan, efek dari penyakit kronis seperti stroke kecil yang tidak terdeteksi. Bila otak mulai bekerja lambat, tubuh pun akan mengikuti. Pikiran terasa berat, bicara pun tidak lagi lancar. Salah satu tanda yang paling sering muncul setahun sebelum seseorang meninggal, adalah kebingungan mendalam. Banyak lansia yang mulai kehilangan orientasi, tidak tahu ini hari apa, berada di mana, dan siapa yang ada di sekeliling mereka. Ini bukan hanya menakutkan bagi yang mengalaminya, tapi juga menyakitkan bagi keluarga. Bayangkan, orang yang dulu membesarkan kita kini tak lagi mengenali wajah kita. Yang bisa kita lakukan adalah tidak menuntut mereka untuk kembali seperti dulu. Jangan marah ketika mereka lupa nama kita. Jangan tersinggung ketika mereka bicara melantur. Sebaliknya, peluk mereka lebih erat, temani mereka dengan penuh kesabaran. Bicara perlahan, ulang cerita-cerita lama, dan hadirkan suasana yang menenangkan. Karena mungkin, di sisa waktu yang ada, mereka butuh bukan informasi, tapi rasa aman, damai, dan cinta. 4. Berat badan turun tanpa sebab jelas.
Coba Bapak Ibu lihat cermin atau timbang berat badan. Apakah tubuh terlihat lebih kurus padahal tidak sedang diet? Baju lama terasa lebih longgar, wajah tampak tirus, atau tulang pipi mulai menonjol? Jika iya, ini bukan semata karena usia. Penurunan berat badan yang drastis dan tidak disengaja adalah salah satu tanda fisik paling mencolok yang muncul saat tubuh mulai melemah dari dalam. Ketika seseorang memasuki fase akhir kehidupan, tubuh akan secara otomatis mengurangi proses penyimpanan lemak dan otot. Metabolisme melambat, otot menyusut, dan tubuh kehilangan kemampuannya untuk menyerap nutrisi secara efisien. Kadang orang tetap makan dengan porsi wajar, tapi berat badan tetap turun. Ini bisa jadi sinyal bahwa sistem tubuh sudah tidak lagi mengolah makanan seperti biasa. Yang membuat hal ini menyedihkan adalah, banyak keluarga mengira ini bisa diperbaiki hanya dengan makan lebih banyak atau menambah suplemen. Mereka panik, memaksa orang tua makan, bahkan menyalahkan diri sendiri karena merasa tidak merawat dengan baik. Padahal, ini adalah proses alami yang tidak selalu bisa dihentikan. Tubuh sedang melakukan apa yang disebut pemberhentian bertahap. Kalau Bapak Ibu atau orang tercinta mengalami ini, fokuslah pada kualitas hidup, bukan berat badan. Jangan kejar angka timbangan. Sebaliknya, pastikan tetap merasa nyaman, tidak kesakitan, dan diberi makanan ringan yang disukai. Ini adalah momen untuk lebih dekat, saling menyuapi, dan mungkin sambil mengobrol soal kenangan lama. Karena pada akhirnya, berat badan boleh berkurang, tapi cinta dan perhatian justru harus bertambah. 5. Tidur terlalu lama, atau terlalu sulit. Bapak dan Ibu mungkin berpikir, namanya juga sudah tua, pasti jadi lebih sering tidur kan? Tapi ternyata, tidur terlalu lama atau justru tidak bisa tidur sama sekali, bisa menjadi tanda penting bahwa tubuh sedang mengalami perubahan besar. Ini bukan hanya soal pola tidur berubah karena usia, tapi bisa jadi sinyal bahwa tubuh dan pikiran sedang mengalami transisi ke fase akhir. Lansia yang sedang dalam kondisi menurun kesehatannya, biasanya akan lebih banyak tidur di siang hari. Tubuh terasa berat, kepala mudah pusing, dan seolah tidak ada tenaga untuk bangun. Ini bisa terjadi karena penurunan fungsi organ vital, di mana tubuh butuh waktu lebih banyak untuk memulihkan diri. Tapi sebaliknya, ada juga lansia yang justru tidak bisa tidur sama sekali. Mereka gelisah, memutar badan semalaman, dan merasa tidak nyaman dalam posisi apapun. Kondisi ini sangat umum terjadi pada masa-masa akhir kehidupan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa tidur yang berlebihan atau insomnia ekstrim adalah respon tubuh terhadap ketidakseimbangan kimia dalam otak dan tubuh. Kadang disertai keluhan seperti kram, kesemutan, atau mimpi-mimpi aneh yang membingungkan. Dan yang lebih menyentuh, banyak orang di fase ini mulai melamun atau mengingat masa lalu secara intens, seolah ingin berpamitan diam-diam. Sebagai keluarga, yang paling bisa kita lakukan adalah mendampingi, bukan memperbaiki. Biarkan mereka tidur jika tubuhnya memang ingin istirahat. Dan jika mereka gelisah, peluklah, bacakan doa, atau sekadar duduk diam di samping mereka. Karena di saat seperti ini, kehadiran kita lebih penting daripada obat tidur. Ingatlah, tidur adalah cara tubuh menyembuhkan, tapi cinta adalah cara hati menemukan kedamaian. 6. Menjauh dari sosial dan keluarga. Bapak dan Ibu, tahukah bahwa salah satu tanda yang paling halus namun paling sering terjadi di masa akhir kehidupan, adalah menjauh dari orang-orang terdekat? Mungkin awalnya hanya malas ikut kumpul keluarga, menolak undangan arisan, atau enggan menjawab telepon. Lalu perlahan, mulai lebih sering diam, tidak tertarik ngobrol, dan seperti lebih senang menyendiri di kamar. Ini sering dianggap sebagai tanda depresi atau lelah biasa. Tapi bisa jadi, dan ini penting, itu adalah cara tubuh dan jiwa sedang pamit diam-diam. Pada masa akhir kehidupan, banyak lansia mengalami perubahan emosional yang tidak mudah dijelaskan. Mereka tidak marah, tidak juga sedih, hanya merasa seperti tidak ingin banyak bicara. Beberapa bahkan seperti menyusut secara sosial, tidak ingin merepotkan anak, tidak ingin menyusahkan cucu, bahkan tidak ingin terlihat lemah. Ada rasa ingin menjaga harga diri, dan ada pula dorongan batin untuk mulai memisahkan diri secara perlahan. Ini bisa dibilang sebagai bentuk pamit secara halus, tanpa kata-kata. Contohnya, seorang nenek yang dulu paling cerewet di ruang tamu, kini lebih sering duduk diam menatap langit. Atau kakek yang dulu selalu sibuk main catur di pos ronda, kini lebih sering tertidur sendiri di beranda. Ini bukan karena mereka tidak sayang keluarga, justru sebaliknya. Mereka sayang, tapi sudah merasa waktunya hampir selesai, dan ingin melewati masa itu dengan tenang, dalam ruang yang lebih pribadi. Itulah sebabnya tanda ini sangat sering terlewatkan. Karena kita mengira mereka hanya bosan atau tidak enak badan.
Kalau bapak atau ibu menyadari ada orang tua, pasangan, atau sahabat yang mulai menjauh tanpa alasan, jangan dibiarkan sendiri. Dekati mereka tanpa memaksa. Duduklah di samping mereka, tidak perlu banyak kata, pegang tangannya. Tatap matanya. Biarkan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri di sisa waktunya. Karena kadang, yang dibutuhkan bukan percakapan panjang, tapi kehadiran penuh cinta, walau hanya dalam diam. 7. Napas pendek, berat dan tidak beraturan. Tanda terakhir ini mungkin yang paling terlihat secara fisik. Perubahan pada cara bernapas. Banyak orang yang mendekati akhir hidupnya, mulai mengalami napas yang pendek, cepat dan terasa berat. Kadang terdengar seperti terengah-engah, meskipun hanya duduk atau berbaring. Bahkan ada saat-saat ketika napas mereka berhenti sebentar, lalu tiba-tiba berlanjut lagi. Ini disebut dengan pola napas Cheyne-Stokes, dan sangat umum terjadi di minggu-minggu terakhir sebelum seseorang meninggal. Mengapa ini bisa terjadi? Karena saat tubuh mulai kehabisan energi, sistem pernapasan juga mulai melemah. Paru-paru tidak bisa lagi mengembang dengan sempurna, otot-otot pernapasan kehilangan kekuatannya, dan otak mulai mengatur napas dengan ritme yang tidak stabil. Kadang disertai suara nyik atau napas berlendir, yang bagi keluarga bisa terasa sangat mengganggu, atau bahkan menakutkan. Tapi sebenarnya, ini adalah proses alami yang terjadi ketika tubuh sedang berpindah ke fase berikutnya, fase ketenangan abadi. Yang paling penting dalam fase ini adalah menciptakan suasana damai. Jangan panik, jangan terburu-buru membawa oksigen jika itu justru membuat tidak nyaman. Sebaliknya, bantu mereka untuk duduk atau berbaring dengan posisi yang membuat napas lebih lega. Buka jendela, putar musik yang menenangkan, dan kalau bisa, bisikan doa di telinga mereka. Percayalah, meskipun mereka tampak setengah sadar atau tidak bisa membalas, mereka masih bisa merasakan kasih sayang kita. Ada satu hal yang jarang diketahui orang, menjelang detik-detik terakhir, justru pendengaran adalah indera terakhir yang hilang. Jadi teruslah bicara, walau pelan. Ucapkan bahwa mereka tidak sendiri. Bahwa mereka dicintai. Bahwa semua baik-baik saja. Karena dalam napas terakhir itu, yang paling mereka butuhkan bukan alat medis, tapi perasaan damai, dan kepastian bahwa mereka pergi dalam pelukan orang-orang yang mereka sayangi. Bapak dan Ibu yang terkasih, Ataru Omanoba, setiap tanda yang tadi kita bahas, bukan untuk ditakuti, tapi untuk disadari. Karena waktu memang tidak bisa kita tebak, tapi kepedulian bisa kita berikan hari ini. Dan kadang, yang paling dibutuhkan, bukan obat, tapi kehadiran, pelukan, dan doa yang tulus. Jika Bapak atau Ibu mengenali tanda-tanda ini pada diri sendiri, atau orang tercinta, jangan buru-buru panik. Gunakan itu sebagai kesempatan, untuk lebih dekat, lebih mengasihi, dan lebih siap. Karena hidup bukan soal panjangnya waktu, tapi seberapa dalam kita saling mencintai, sebelum waktu itu benar-benar habis. Terima kasih telah menonton. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, ketenangan, dan cinta yang tak pernah putus.